Dari zaman peradaban kuno hingga era modern, emas telah menjadi mata uang pilihan dunia. Dan hari ini, investor itu membeli emas terutama sebagai bentuk perlindungan terhadap kerusuhan politik dan inflasi karena korelasi emas yang rendah dengan kelas aset lainnya. Makanya emas disebut juga sebagai aset lindung nilai atau hedging. Selain itu, banyak penasihat investasi terkemuka merekomendasikan adanya alokasi portfolio pada komoditas termasuk emas untuk menurunkan resiko portfolio secara keseluruhan. Jadi hari ini di channel Andre Tuan akan bahas tentang jenis-jenis emas yang bisa kamu manfaatkan untuk investasi dan buat kamu tertarik untuk menjaga bahkan meningkatkan kekayaan melalui investasi, bisa banget untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu dapat notifikasi ketika channel ini upload video-video baru. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Kita langsung bahas aja jenis emas yang pertama, yaitu emas batangan. Dan ini adalah bentuk kepemilikan emas langsung yang paling terkenal, dan banyak orang menganggap bahwa emas batangan sebagai emas besar yang sering muncul di film-film yang ukurannya itu 1 kg per 1 batang emas. Padahal sebenarnya emas batangan adalah segala bentuk emas murni dengan kadar 99,99% yang telah disertifikasi berat dan kemurniannya berapapun ukuran emasnya. Bahkan 1 gram pun udah ada. Lalu pada batangan emas juga ditambahkan nomor seri untuk tujuan keamanan. Dan meskipun emas batangan besar adalah koleksi yang mengesankan, namun terlalu mahal untuk diperjualbelikan. Dan ukurannya yang besar membuatnya tidak liquid. Lagi pula, kalau kamu punya satu batang emas besar sebesar 1 kg, dan kemudian memutuskan untuk menjual 10% atau 100 gramnya, nah, kamu tidak bisa potong emas itu dan menjualnya secara eceran. Karena kan sertifikatnya cuma satu, emas 1 kg. Paling banter ya kalau itu emas antam, dijual 1 kg langsung ke antamnya. Tapi kalau itu adalah emas keluaran pabrik lain, ya nggak bakalan segampang itu untuk nyari pembelinya. Jadi di sisi lain, emas batangan dengan ukuran yang lebih kecil itu memberikan lebih banyak likuiditas dan umum untuk digunakan di kalangan investor emas. Kayak saya, itu lebih suka untuk simpan emas dalam bentuk 5 gram dan juga 10 gram. Lalu jenis yang kedua adalah koin emas. Dan selama beberapa dekade, koin emas dalam jumlah besar itu telah dikeluarkan oleh pemerintah berdaulat yang ada di seluruh dunia. Namun terdapat pandangan bahwa koin emas hanya digunakan oleh investor dari kalangan muslim. Padahal koin emas juga bisa dijadikan investasi dari golongan manapun, terlepas dari keyakinan dan juga latar belakang mereka. Dan dibandingkan emas batangan, koin emas itu lebih kuat karena memiliki kadar 22 karat. Jadi ketika jatuh, koin emas tidak akan mudah lecet dan harga jualnya pun bisa terjaga karena kondisinya yang mulus. Lalu jika dijual, selisih harganya dengan saat kita beli hanya sekitar 4% lebih rendah. Lebih baik dibandingkan dengan investasi emas batangan yang selisih harga beli dan harga jualnya bisa mencapai 8%. Lalu koin emas juga mendapatkan sertifikat dari Komite Akreditasi Nasional dan juga London Bullion Market Association yang berlaku secara internasional. Jadi kita bisa nyari pembelinya dengan gampang di seluruh dunia. Namun terdapat kelemahan investasi emas koin khususnya di Indonesia. Emas koin itu dianggap perhiasan dan kita akan terkena pajak 10%. Padahal kalau kita beli emas batangan antam dan menjualnya kembali, tidak akan terkena pajak sama sekali. Lalu jenis emas yang ketiga adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Jadi salah satu alternatif pembelian langsung emas batangan adalah dengan berinvestasi di salah satu instrumen yang diperdagangkan di bursa, yaitu ETF berbasis komoditas. Dan ETF itu mirip banget dengan reksadana, tapi bisa diperdagangkan. Jadi mirip juga dengan saham. Lalu kinerja ETF itu akan mengacu pada indeks tertentu dan diperjualbelikan seperti layaknya saham di bursa yang dapat dicermati pergerakan harganya secara real time. Beda dengan reksadana yang harganya diupdate tiap 1 kali 24 jam. Selain itu, ETF emas lebih mudah dan lebih hemat biaya daripada memiliki batangan atau koin secara langsung. Terutama untuk investor kecil, karena investasi minimum hanyalah harga satu saham ETF. Lalu jenis emas yang keempat adalah derivatif berupa future atau option. Dan future adalah salah satu produk derivatif berbentuk kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan underlying aset pada pembahasan future ini adalah emas. Jadi future akan distandarisasi dan mewakili jumlah emas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu karena jumlah transaksi yang besar, misalnya itu sebesar $100.000, maka future lebih cocok untuk investor berpengalaman. Selain itu, beberapa future juga harus diselesaikan dalam dolar, sementara beberapa future lainnya harus diselesaikan dengan emas. Dan transaksi future itu bisa diikuti dengan serah terima produk fisik.
Jadi investor harus memperhatikan apa yang ada di dalam kontrak untuk menghindari pengiriman emas langsung pada tanggal penyelesaian. Kan bakal bingung banget kalau sampai kita harus terima fisiknya, padahal rencana di awal cuma pengen trading emas. Lalu bentuk derivatif yang kedua adalah option, dan di option kita tidak dapat rugi lebih dari premi yang telah dibayarkan. Jadi jika hanya ingin mencoba transaksi dengan resiko yang lebih kecil, makalah pilih kontrak berupa option dengan premi yang lebih murah. Namun ada sisi negatif dari option, di mana investor harus membayar premi walaupun mungkin saja transaksi itu tidak terjadi. Dan posisi buy pada option itu disebut dengan call, sedangkan sell pada option itu disebut dengan put. Lalu jenis investasi emas yang kelima adalah perhiasan. Jadi sekitar 49% produksi emas global itu digunakan untuk membuat perhiasan. Dan dengan pertumbuhan populasi serta kekayaan dunia setiap tahun, maka permintaan emas yang digunakan dalam produksi perhiasan pasti akan meningkat. Di sisi lain, pembeli perhiasan emas terbukti sensitif terhadap harga. Buktinya mereka membeli lebih sedikit jika harga naik dengan cepat. Dan membeli perhiasan bagus dengan harga eceran itu bisa melibatkan markup yang cukup signifikan hingga 200% di atas nilai emas yang mendasarinya. Dan ini terjadi karena ada biaya cetak emas. Lalu kamu juga bisa mendapatkan emas perhiasan dengan cara mengikuti lelang. Dan keuntungan membeli perhiasan dengan cara ini adalah tidak ada markup eceran, tapi kerugiannya adalah waktu yang dihabiskan untuk mencari barang di pelelangan itu bisa jadi sangat lama karena susah banget untuk nyari barang lelang emas. Dan walaupun banyak orang yang kontra dengan investasi emas dalam bentuk perhiasan, kepemilikan perhiasan menjadi cara yang menyenangkan untuk kita bisa dapat memiliki emas. Meskipun ini bukan hal yang paling menguntungkan dari sudut pandang investasi. Sebagai bentuk seni, emang perhiasan emas itu indah, tapi sebagai investasi, nilainya terbilang biasa-biasa aja, bahkan kurang direkomendasikan. Kecuali kalau kita berprofesi sebagai pemilik toko emas atau pembuat perhiasan, itu pasti untung. Oke, itulah dia sedikit pembahasan tentang 5 jenis investasi emas. Dan kalau kamu tidak ingin mengambil investasi dengan resiko tinggi, emas bisa jadi solusi untuk investasi yang tepat. Dan mengetahui segala jenis investasi emas bisa bantu kamu untuk memilih mana investasi yang paling tepat untuk kepribadianmu. Jadi sampai di sini, mana nih jenis emas yang paling menarik? Tulis di komen ya. Oke, semoga kamu suka dengan videonya. Silahkan tinggalkan like dan silahkan share video ini kepada temanmu yang ingin ikut berinvestasi dalam emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!